biasanya cukup kelihatan perbedaannya. Kalau alumni-alumni yang lama, itu mereka biasanya lebih kritikal. Tapi kalau misalnya untuk alumni-alumni yang baru, biasanya yang disampaikan itu pujian. Kemampuan untuk menunda kenikmatan sekarang untuk dinikmati lebih banyak di masa yang akan datang. Misalnya profit sampai 12.000%, kan nggak loncat ke 12.000%. Halo, perkenalkan nama saya Gabe. Saya salah satu tim research dan analis dari Creative Trading System. Day to day saya sebenarnya lebih banyak berada di grup alumni sebagai tim support. Jadi ketika Pak Arga menyampaikan di workshop, pengetahuannya dibawa nih sama alumni. Dan untuk merealisasikan pengetahuan tersebut di market, itu biasanya didiskusikan di grup alumni. Kayak gitu. Jadi praktek-prakteknya tentang teori yang digunakan, gimana sih kacamata ini kita pakai untuk melihat saham-saham tertentu, itu yang banyak dibahas ketika berada di grup alumni. Dan sebenarnya kalau misalnya saya dibilang sebagai tim support di situ, jujur aja saya mendapatkan benefit lebih banyak ketika berada di grup alumni. Pertama, ketika kita berada bersama orang-orang yang punya antusiasme terhadap satu bidang yang sama, ini seperti menjaga api antusiasme kita supaya nggak padam. Kayak gitu. Jadi saya sendiri, menurut saya ketika ada alumni baru masuk ke dalam grup karantin, lalu pindah ke grup alumni, ini kita orang-orang yang berada di dalam grup itu seperti mendapatkan energi yang baru. Kayak gitu. Dan ditambah lagi, orang-orang yang mengikuti workshop CTS itu punya latar belakang yang beda-beda. Ada yang memang punya usaha, ada yang mungkin pernah kerja di salah satu perusahaan TBK, sehingga dia punya informasi, beberapa informasi yang kita sendiri nggak tahu. Kayak gitu. Lalu juga misalnya ada orang-orang yang memang orang market. Jadi ketika orang-orang ini berada di satu grup, ini seperti membukakan batas atas pengetahuan. Jadi ini seperti ilmu pengetahuan ditumpahkan di dalam satu grup sehingga percakapan yang terjadi itu bisa kondusif. Percakapan yang terjadi itu memperoleh hasil-hasil pemikiran yang baru. Jadi ide-ide barunya muncul, bahan-bahan untuk disampaikan untuk sebagai konten itu akhirnya muncul, dan salah satunya materi video ini pun itu saya ambil dari percakapan yang ada di grup alumni. Jadi menurut saya berada di grup alumni sebagai tim support itu bukan membantu alumni saja tapi membantu saya juga. Jadi contoh misalnya seperti ini, ada percakapan di grup alumni. Biasanya cukup kelihatan perbedaannya. Kalau alumni-alumni yang lama yang udah merasakan asam garamnya menggunakan kacamata seperti ini, menggunakan kacamata analisa transaksi, baik itu bandarmologi atau foreign flow, itu mereka biasanya lebih kritikal. Mereka lebih tahu bahwa hal ini sebaiknya jangan disampaikan. Hal ini sebaiknya seperti ini. Kayak gitu. Mereka bisa lebih kritis karena udah mengalami. Tapi kalau misalnya untuk alumni-alumni yang baru, biasanya yang disampaikan itu pujian. Kayak gitu. Mereka bilang, point of view-nya bagus banget. Saya nggak pernah dengar materi ini sebelumnya. Ini bagus banget, membuka wawasan. Seperti itu. Jadi ketika statement-statement ini muncul di grup, sering terjadi perbedaan pendapat. Jadi ini saya screenshot. Ini percakapannya saya sensor. Ini terjadi di grup alumni Foreign Flow. Parah emang pakai FF-nya CTS. Market ditelanjangin. Asumsi saya ketika beliau ngomong seperti ini, beliau mendapatkan profit yang sangat besar ketika mengikuti data-data yang ada di sistem foreign flow. Padahal saya alumni Desember 2021, masih newbie banget di stocks. Seperti itu. Jadi ibaratnya memuji sistem foreign flow, bahwa sistem foreign flow ini works. Sistem foreign flow ini bekerja dengan baik. Kayak gitu. Jadi ketika Bapak ini menyampaikan seperti ini, ada banyak kalimat-kalimat yang akhirnya muncul. Ada banyak kritik yang akhirnya muncul.
Jadi ada saatnya Anda diajak nyelam kok dan bikin nunggu berbulan-bulan. Lalu ada yang mengkritik, ini karena Bapak nggak ambil ICBP. Kayak gitu. Jadi mulai banyak nih komentar-komentarnya seperti itu. Cuman ya nggak masalah. Toh ini yang membuat percakapan di grup tetap hidup kan. Jadi saya bahas dulu dari yang pujian yang disampaikan oleh Bapak yang pertama ini. Sebenarnya kalau misalnya Bapak ini merasakan profit yang sangat besar sekarang ini, menurut saya besar andilnya itu dikarenakan memang ISG-nya lagi dalam tren bullish yang sangat kuat. Menurut saya ini besar andil karena memang investor asing sedang membawa ISG ke dalam satu tren bullish yang sangat kuat dari kuartal 2 tahun 2020. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang apa karena memang market lagi bullish kali ya? Exactly. Menurut saya benar seperti itu. Kalau misalnya dibilang kita lagi berada di dalam fase bearish, bisa untung nggak? Ya bisa juga. Tetapi mungkin nggak akan segampang, nggak akan sebesar yang kita dapatkan ketika kita lagi berada di fase bullish. Kayak gitu. Jadi sedikit banyak ya besar andilnya itu karena memang ISG-nya juga lagi bullish. Saya percaya seperti ini, what follow a big crisis is a bigger recovery. Setidaknya itu yang terjadi di ISG. Kalau misalnya saya bilang statement itu sampai sekarang itu masih valid bahkan 100%. Kenapa dibilang 100%? Karena ISG-nya all time high. Kalau misalnya ISG-nya all time high, itu artinya setiap krisis yang ada di ISG selalu bisa come back with a bigger recovery. Makanya ya bisa ketemu level all time high-nya. Kayak gitu. Misalnya 2008 ISG jatuh. 2008 ISG jatuh sampai 60%. Jatuh 60%, recovery lagi. 2011 sempat jatuh lagi, recovery lagi. 2013 jatuh lagi, recovery lagi. Lalu 2018 jatuh lagi, nggak sempat recover, terus jatuh sampai 2020. Ini yang terbesar, yang paling dekat maksudnya. 2020 jatuh di kuartal pertama dan recover. Kayak gitu. Jadi what follow a big crisis is a bigger recovery. Saya setidaknya sampai sekarang itu masih valid. Dan kalau misalnya kita lihat di sini fase bullish kuat seperti ini, itu biasanya nunggu krisis dulu, nunggu jatuh dulu luar biasa. Jadi kalau misalnya kita sedang berada di fase bullish, ya maksimalin aja. Kayak gitu. Ya kita maksimalin aja profit yang udah kita dapat di sini, di momen-momen ini. Kenapa? Karena kalau kita mau nunggu bullish yang tenaganya sebesar ini lagi, kita mesti nunggu krisis lagi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang kita lagi ada dalam fase bullish seperti ini, terus kita lagi dalam posisi floating profit, ya di hold aja. Ada satu konsep yang mana konsep ini saya sangat suka. Indikator apa sih yang paling berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya seseorang tersebut? Ada yang mungkin mengatakan high IQ, orang-orang yang pinter, kayak gitu. Ada yang mungkin mengatakan postur tubuh yang ideal, yang sempurna, yang jauh di atas rata-rata. Atau mungkin kemampuan menjual yang sangat baik, kayak gitu. Tetapi banyak psychologist yang mengatakan bahwa yang paling relevan, yang paling berkorelasi tinggi dengan sukses atau tidaknya seseorang itu adalah kemampuan orang menguasai satu skill set ini. Yaitu apa? Yaitu delayed gratification. Kemampuan untuk menunda kenikmatan sekarang untuk dinikmati lebih banyak di masa yang akan datang. Kemampuan untuk nunda dulu nih nikmatnya sekarang supaya apa? Supaya bisa nikmatin lebih banyak di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Ini kemampuan untuk sabar, kemampuan untuk mengendalikan diri, untuk tidak terbawa sama hawa nafsu segala macam. Sederhananya seperti ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa market. Nggak akan ada 1000%
Kalau misalnya 10% aja kita udah keluar. Nggak akan ketemu 10 bagger stocks, multi bagger stocks. Kalau 10% kita udah cabut. Nggak akan ketemu. Mau dari mana? Lock and Kong misalnya profit sampai 12.000%. Kan nggak loncat ke 12.000%. Pasti mulainya dari 10% dulu. Di hold 50%. Di hold 100%. Di hold 200%. Banyak gak pertimbangan untuk apa waktunya keluar nih ya? Apa udah saatnya keluar nih? Pasti banyak pertimbangan seperti itu. Kayak gitu. Tapi kemampuan kita untuk menahan, menunda kenikmatan sekarang untuk bisa dinikmati di masa yang akan datang, menurut saya itu sangat bisa dilatih, apalagi di momen bullish seperti sekarang. Kayak gitu. Fase bullish seperti ini gak banyak. Jadi ketika dikasih, ya nikmatin aja. Kita latih aja. Kayak gitu. Sederhananya seperti ini. Kalau misalnya orang bilang, iyalah kalau misalnya itu saya tahu tuh, itu pasti marshmallow test kan. Kayak gitu. Jadi mau gak kamu dapat marshmallow sekarang, tapi kalau misalnya kamu nunggu berapa jam lagi, kamu dapat marshmallownya 2. Itu kan udah dipastikan dapatnya berapa. Setidaknya seperti ini. Kalau misalnya kita bilang di market gak ada kepastian, oke, yes, fair, di market memang gak ada kepastian. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan. Kalau misalnya kita udah profit dan kita let the profit run, kita coba hold sahamnya dan ternyata profit kita tergerus lagi. Terus misalnya kita balik lagi menjadi tidak profit. Tidak profit itu artinya tidak rugi. Yang tergerus itu uang yang bahkan sebelumnya belum jadi uang kita. Sedangkan banyak investor itu lebih fasih dalam menghold loss. Bayangkan seperti ini, hold profit yang kita hilang itu adalah uang yang bahkan sebelumnya belum jadi punya kita. Sedangkan ketika kita hold loss, ini kita menahan, kita kehilangan uang yang tadinya itu udah jadi uang kita. Jadi menurut saya nggak ada ruginya. Setidaknya kita bisa banyak lakukan lah, kita bisa trailing stop. Misalnya udah 100%, ya udahlah kita tahan dulu, kita tahan. Kalau misalnya dia balik lagi ke 50% baru kita cabut, seperti itu kan bisa kita lakukan. Adjustment dengan model modifikasi, mungkin nggak perlu pakai analisa, nggak perlu pakai apa-apa. Kita fokus ke model manajemennya aja, model strateginya aja seperti itu. Itu bisa kita lakukan. Tapi yang pasti ini mumpung ada trennya, ini mumpung banyak saham, saya juga cukup yakin ada banyak investor yang memang lagi ngantongin saham-saham dengan floating profit yang tebal. Mungkin ini waktu yang terbaik untuk kita melatih delayed gratification. Karena apa? Karena menurut saya ini satu skill set yang dibutuhkan oleh seorang investor, yaitu untuk bisa melakukan hold profit sampai kita ketemu dengan multi bagger stocks atau bahkan 10 bagger stocks. Seperti itu. Misalnya hold profit, hold loss, saya terbiasa kok melakukan hold loss, saya juga harusnya gampang lah untuk melakukan hold profit. Hold loss sama hold profit, walaupun dua-duanya sama-sama hold, tapi mentalitasnya beda. Ketika kita dikasih tren seperti ini, ya go big aja. Kita let the profit run aja. Seperti itu. Jadi itu dari statement yang pertama. Apa karena market lagi bullish? Yes, exactly. Lebih mudah untuk mencari uang di market ketika market lagi bullish. Lalu bagaimana dengan bapak-bapak yang masuk di saham-saham ICBP seperti ini? Bapak dan ibu lah. Stock market 2.0 yang sekarang kami pahami dengan stock market 2.0 yang 2020 baru dimulai. Stock market 2.0 baru dimulai 2020. Fenomena di mana asing atau misalnya siapapun yang menggerakkan ISG memutus hubungan antara sektor real dengan bursa saham, itu menurut kami baru jelas terlihat di 2020 dan terbukti, lebih banyak dibuktikan di tahun-tahun berikutnya, di tahun 2021, di tahun 2022 ini. Kayak gitu. Jadi misalnya kita kembali ke tahun 2020 di mana banyak investor akhirnya kepincut sama saham ICBP. Jujur aja saya juga kepincut dengan saham ICBP. Jadi narasi yang beredar waktu itu, ICBP ini adalah bottom line dari kebutuhan manusia.
produk yang mereka jual adalah produk termurah yang masih affordable untuk masyarakat yang terkena dampak dari pandemi. Bahkan ditambah banyak orang yang mungkin kantongnya masih tebal di awal tahun 2020 yang melakukan donasi dengan memberikan produknya ICBP. Kayak gitu. Jadi menurut saya narasi-narasi ini yang akhirnya menguasai banyak investor di tahun 2020, salah satunya saya, yang akhirnya membuat saya memberanikan diri untuk masuk di saham ICBP. Saya masuk mungkin di 8.100, 8.200. Saya ngelihat, dan apalagi ICBP kalau misalnya dibanding dengan saham-saham yang lain yang turunnya mungkin sampai 50%, sampai mungkin hampir 60%, ICBP ini yang relatif stabil. Turunnya itu paling cuma 30%, kurang dari 40% lah. Kayak gitu. Jadi saya masuk di saham ini dalam waktu yang cukup sebentar, kurang dari 2 bulan, dari 8.000 dibawa ke 10.000. Wah, enak banget nih. Jadi ya di momen ISG rebound di awal kuartal 2 tahun 2020 memang yang diangkat itu saham-saham blue chip. Jadi stock market 2.0-nya ini belum terlalu kelihatan. Setidaknya indikasi pertama yang kelihatan adalah putusnya hubungan. Tapi soal investor saham-saham yang nggak jelas itu digoreng-goreng gila-gilaan itu belum terjadi di sini. Kayak gitu. Jadi saya masuk di ICBP, saya tungguin. Wah, saya masuk sebentar kok asingnya makin lama makin turun. Aduh, ya udahlah saya pertimbangin lah nanti untuk cut loss aja kayak gitu. Oke. Begitu turun, makin lama makin turun, saya ngelihat di sini mulai muncul inflow asing. Mulai muncul lagi. Jadi di sini harapan saya mulai kembali lagi kepada ICBP. Harga sahamnya mulai naik lagi, inflow-nya juga terus-menerus bertambah besar. Sampai ada satu momen di mana terus-menerus selama 2 minggu ICBP nggak ada outflow sama sekali asingnya. Tapi harganya makin lama makin turun. Dan di sini ketika harganya jatuh gila-gilaan dari 8.700 sampai 7.500, inflow-nya pun masih besar. Kayak gitu saya pikir, wah, ini aneh banget nih saham. Kayak gitu di diskon. Jadi di diskon seperti ini dan asingnya masih belanja. Ya sempat tergiur juga. Walaupun udah kena prank 2 kali, saya sempat tergiur juga untuk masuk lagi di saham ICBP. Tapi yang lebih anehnya lagi, yang jadi anomali adalah ketika harganya rebound, outflow. Jujur aja, mungkin kalau misalnya saya orang yang baru kenal sistem foreign flow 1 atau 2 tahun terakhir, saya akan ilfeel dengan pergerakan asing di saham ini. Katanya bandar, katanya yang menguasai supply, katanya yang menguasai mayoritas transaksi. Di sini dikasih turun, dia beli. Pas naik sedikit di bawah, dia jual. Jadi beli di atas, jual di bawah. Kok begitu sih? Katanya bandar. Market itu bergerak bebas. Tapi masalahnya kita yang hidup, yang menambah penghasilan, kita yang berinvestasi, yang mengharapkan keuntungan dari market, kita yang mesti set batasannya. Kalau nggak ada yang stable, market nggak bisa kita buat stable. Yang bisa kita buat stable adalah isi portofolio kita. Kita yang buat pagar-pagar dari anomali-anomali yang terjadi di market, atau kita yang membuat pagar dari setiap kerandoman yang terjadi di market. Market nggak bisa kita kontrol, portofolio kita bisa. Jadi menurut saya itu fakta yang harus kita terima sebagai seorang investor. Kita di market, kita bisa duduk diam dapat duit, dan kita juga harus fair bahwa di market kita juga bisa duduk diam dan hilang duit. Kayak gitu. That's why menurut saya kita perlu bijak dalam mengatur portofolio kita. Market nggak bisa kita kontrol. Ada banyak anomali-anomali seperti ini kalau misalnya kita mau sangkut pautkan semuanya. Pergerakan harga di dalam market, mungkin karena agenda kita masih belum mirip sama agendanya bandar, kita jadi nggak bisa nikmatin profit. Kayak gitu. Jadi kondisi di market itu ada banyak. Market itu nggak bisa kita kontrol. Isi portofolio kita bisa. Jadi itu yang mau saya sampaikan di video kali ini. Yang pertama adalah
mumpung kita dikasih trend bullishnya, mumpung kita dikasih fase bullishnya, kita perlu melatih untuk punya skill set ini, yaitu delayed gratification. Kita melatih untuk menunda kenikmatan sekarang untuk bisa menikmati lebih banyak di masa yang akan datang. Toh juga kalau misalnya kita hold profit terus misalnya ternyata profitnya balik lagi ke titik nol, kita menjadi tidak untung dan juga tidak rugi. Sebenarnya yang dirampas itu uang yang sebelumnya belum menjadi uang kita. Sedangkan kalau kita hold loss, yang dirampas itu adalah uang yang sebelumnya sudah menjadi uang kita. Kayak gitu. Dan juga poin yang kedua, seperti yang saya sampaikan, market itu tidak bisa kita kontrol. Portofolio kita bisa. Itulah mengapa pagarnya itu bukan di marketnya, tapi di portofolio kita. Kita yang mesti set pagar-pagar, kita yang mesti set batasan-batasan di portofolio kita. Supaya portofolio kita ini tidak terombang-ambing dengan kondisi atau volatilitas yang terjadi di dalam market saja. Hopefully ada 1-2 hal yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari materi yang ada di video ini. Kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih banyak mengetahui tentang bagaimana tips-tips psikologi untuk kita bisa hold profit. Gimana cara kita menghack kepala kita, menghack otak kita supaya kita bisa untuk melakukan hold profit dan segala macam. Lalu misalnya kita mau melakukan average up, kita butuh average up itu size-nya berapa? Lebih besar dari pertama kali kita beli atau lebih kecil atau sama dengan level pertama kita beli. Materi-materi tersebut adalah bagian dari materi workshop psikologi dan trading dan money management. Kalau misalnya Bapak Ibu berminat untuk mengikuti kelas tersebut, bisa lihat-lihat informasinya ada di link di kolom description di bawah. Semoga ada 1-2 hal yang Bapak Ibu bisa pakai di trading life Bapak Ibu. Thank you and see you in the next video. Bye.